Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dinas Kesehatan Sumatera Barat mewajibkan panitia kurban memenuhi 2 syarat saat melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pakaian di sebuah toko busana di Pulau Punjung dicuri oleh orang-orang yang pura-pura membeli. Keberhasilan polisi di Bukit Tinggi mengungkap kasus kepemilikan sabu-sabu terbesar di Sumatera Barat ternyata bukan suatu kebetulan. Kasus ini terungkap, peredaran sabu-sabu 41,4 kg berhasil dicegah polisi. Awalnya, petugas menangkap salah seorang pengedar kelas teri di Jorong Guguk Randah, Negari Guguk Tabe Sarojo, Kabupaten Agam, Sabtu pekan lalu. Dari tersangka pertama ini, polisi berhasil menelusuri dan menangkap bandar besarnya. Dari 3 tersangka yang sudah berhasil ditangkap, polisi menyita sabu-sabu seberat 800 gram. Kecurigaan polisi semakin besar untuk terus mengejar pemasok besar barang haram tersebut. Alhasil, dan paling mengejutkan, 1 orang tersangka ternyata menyimpan 36 kg sabu-sabu yang ditimbun dalam tanah di bawah lantai rumahnya. 8 tersangka yang berhasil dibekuk, 2 orang diantaranya merupakan pemain baru, 3 orang pengedar biasa, dan 3 lainnya pengedar kelas kakap. Total sabu-sabu yang berhasil disita polisi dari 8 tersangka sebanyak 41,4 kg. Dari tersangka 1 sampai dengan 3, ini yang BB kami temukan ini semakin besar, terutama di tersangka yang ketiga dulu. Itu adalah kurang lebih 800 gram. Dari situlah kecurigaan daripada anggota yang dipimpin oleh seorang panel. Kami melakukan kegiatan penyelidikan kembali dan kami temukan dari seseorang yang inisialnya MF yang sudah kita amankan ini, yang berada di rumahnya ternyata ditanam di dalam tanah adalah sebanyak 36 kilogram sabu. Kapolda Sumbar menduga sabu-sabu yang berhasil disita anggotanya berasal dari Cina. Selain narkoba itu dibungkus dalam kemasan merek teh Cina, negeri tirai bambu itu selama ini sudah dikenal sebagai negara produsen sabu-sabu, terutama di negara Taiwan. Jelas tuan Jengbang itu misalnya China. China yang terbesar produksi narkobanya di Taiwan. Jadi internasional dan diperkirakan jadi. Saya bisa meraba seperti itu, tapi memastikan belum bisa karena jaringan besarnya belum tangkap. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pengembangan untuk terus memberantas jaringan peredaran narkoba ini. Namun, apa yang sudah dilakukan petugas sudah pantas diacungi jempol. Pasalnya, dari 41 kg sabu-sabu yang disita petugas, setidaknya sudah menyelamatkan lebih dari 400.000 warga Sumatera Barat dari bahaya narkoba. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi di Sijunjung menangkap 2 pencuri di daerah Taratak Baru, Sijunjung. Mereka ditangkap berdasarkan laporan warga yang rumahnya disatroni pelaku beberapa waktu lalu. Meski keduanya belum pernah berurusan dengan polisi, namun anggota Satreskrim Polres Sijunjung berhasil mengidentifikasi mereka berdua setelah melihat kamera pengintai yang merekam peristiwa pencurian itu. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan tak melakukan perlawanan. Maklum, petugas yang menghampiri mereka menenteng senjata laras pendek. Usai digeledah, kedua pelaku ini dibawa polisi ke salah satu rumah tempat pelaku menyimpan barang curiannya. Benar saja, di tempat ini polisi menemukan sejumlah barang bukti yang dicuri pelaku. Polisi juga menyita 2 sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Adapun yang berhasil kita amankan dari pelaku yaitu 1 buah unit mesin Shinso yang dicurinya, 1 buah mesin pompa air, 1 buah palu yang digunakan, sepeda motor
yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian. Untuk pelaku kita kenakan dengan pasal 363 ayat 4, ayat 3 dan ayat 5 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kini, kedua pelaku tersebut diperiksa secara intensif di Mapolres Sijunjung. Polisi sedang menyusun berkasnya agar mereka berdua bisa diajukan ke pengadilan. Dalam pemeriksaan tersebut juga terungkap jika yang berinisiatif mencuri dan menentukan lokasi pencurian adalah Bujang. Namun yang menjual barang hasil curian tersebut dilakoni oleh Nasrul. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Inilah salah satu fungsi dan manfaat kamera pengintai yang dipasang di toko ataupun perkantoran, yaitu mengetahui tindak kejahatan serta mengetahui pelakunya. Seperti yang terjadi di sebuah toko busana di daerah Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Pemilik toko merasa kehilangan beberapa ikat barang yang ada di tokonya. Setelah dilihat rekaman kamera pengintai, baru diketahui jika tokonya kemalingan. Dalam rekaman tersebut terlihat 4 orang yang berpura-pura belanja. Ternyata sekawanan pencuri. Mereka berbagi tugas, mengalihkan perhatian penjaga toko, yang lain mengambil barang dan memasukkannya ke dalam tas yang telah mereka siapkan. Bukan 1 atau 2 lembar pakaian yang mereka curi, tapi puluhan. Pemilik toko mencatat setidaknya nilai kerugian yang mereka derita mencapai 8 juta rupiah. Pemilik toko kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sambil memperlihatkan hasil rekaman kamera pengintai ini. Kalau tahuan dia ngambil tuh baru kemarin. Ada orang mau lihat baju yang diambil itu. Terus dicari-cari nggak ada. Dicek CCTV baru ketahuan. Iyalah, pasti orangnya ketangkep. Kini polisi Darmasraya mengejar pelaku yang diduga lari ke provinsi tetangga. Polisi yakin bisa menangkap pelaku dalam waktu dekat karena ciri-ciri pelaku telah diketahui polisi. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.